Cerita kita selanjutnya adalah peribahasa karo lama yang disebut dengan kuan-kuan, yang bunyinya adalah ulah sempat bagi kerbau tandes kulingling, yang artinya adalah jangan sampai seperti kerbau yang terdesak ke dinding bukit. Petuah atau peribahasa ini sangat sering kita dengar diucapkan dalam artian untuk mengingatkan akan adanya batas kesabaran seseorang. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu hewan yang sangat dekat dengan masyarakat suku Karo adalah kerbau. Dari antara sekian banyak hewan-hewan piaraan lain seperti sapi atau lembu, kambing, ayam, dan hewan-hewan lainnya, maka kerbau ini adalah merupakan hewan peliharaan yang sangat banyak manfaatnya, yaitu untuk menarik pedati, kemudian untuk membantu pekerjaan meluku di ladang, juga pekerjaan meluku di sawah, dan untuk melumatkan dan menggemburkan tanah sawah sebelum ditanami. Nah, oleh karena itu, maka tentunya untuk kerbau ini biasanya diberi perhatian khusus, baik untuk mengatur makanan atau pakan, mengatur minuman, juga untuk mengatur pada saat memandikan ke sungai ataupun untuk menyiapkan kubangan. Inilah beberapa hal yang sering harus dilakukan. Kemudian setelah kerbau ini dicocok hidungnya, lalu kemudian dia akan dilatih seperti yang akan diberikan pekerjaan tambahan baginya. Lalu setelah kerbau ini jinak, maka biasanya pekerjaan-pekerjaan tadi akan sangat membantu bagi si pemilik. Namun perlu kita sadari bahwa hewan ini juga artinya memerlukan sikap dan perilaku yang baik dari pemilik. Juga sikap dan cara memperlakukannya sangat menentukan dalam proses penjinakan. Jika diperlakukan dengan kasar atau dipaksa terus-menerus bekerja atau melakukan banyak hal, sementara pemberian pakan dan minuman juga waktu untuk membawa ke sungai dan kubangan tidak sesuai, artinya tidak seimbang, maka tidak tertutup kemungkinan maka akan terjadi pembangkangan. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa saja membuatnya marah dan mengamuk. Maka pemiliknya yang selama ini ia patuhi karena kurang bijaksana akan diserang secara membabi buta. Dari keadaan inilah melahirkan sebuah peribahasa atau kuan-kuan tadi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita agar dalam hubungan sosial antara sesama manusia
bahkan juga hubungan antara manusia dengan hewan dan alam juga sangat menentukan dari sisi cara dan pola sikap. Yang perlu bahkan harus kita lakukan secara bijaksana antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara atasan dengan bawahan, antara penguasa dan anggota atau rakyatnya, antara sesama manusia kepada siapa saja, bahkan antara manusia sebagai ciptaan paling mulia yang memiliki akhlak dan budi pekerti dengan hewan, juga dengan alam. Janganlah pernah melakukan paksaan yang berlebihan. Jangan kejam, jangan kasar, atau jangan sadis, dan jangan arogan. Jangan sesuka hati atau maunya sendiri. Jangan semena-mena, apalagi sewenang-wenang ataupun mentang-mentang. Harus ada keseimbangan, harus ada perhatian, harus ada keadilan, harus ada tenggang rasa, harus jelas batasan-batasan normalnya. Jika tidak, maka akan muncul hal-hal yang tak terduga, akan muncul pembangkangan, bahkan akan dapat menimbulkan perlawanan. Inilah salah satu makna seperti kuan-kuan yang mengatakan ula bagi kerbau tandes kulingling, yang artinya adalah jangan seperti kerbau yang terdesak ke dinding tanah atau dinding bukit. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Mohon di-subscribe di YouTube channel Pulu Ganding. Terima kasih. Bujur ras mejuah-juah.